Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua bocah kakak adik di pesisir barat dibunuh di kebun durian, pelaku belum ditangkap. Rumah kepala desa di Lampung Tengah ludes dibakar warga, buntut pembunuhan oleh anggota keluarganya. Kawanan pencuri motor di Swalayan Metro menembaki warga yang memergokinya. Misteri pembunuhan dua bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat hingga Minggu siang belum terungkap. Kasusnya ditangani oleh petugas gabungan dari Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Korban bernama Arjun Tauladan, laki-laki umur 8 tahun dan adik perempuannya bernama Kholipah Hoirunisa, berumur 4 tahun. Polisi telah memeriksa 5 saksi dari kalangan warga yang merupakan tetangga para korban. Namun sejauh ini belum muncul identitas pelakunya. Untuk sejauh ini kami masih mendalaminya. Kami juga sudah memeriksa saksi-saksi yang pertama kali menemukan dan juga mungkin yang pada saat itu keterangannya main ke rumah di sana. Kami juga sudah periksa. Mungkin kedepannya nanti akan kami info lebih lanjut. Beredar isu bahwa korban dibunuh diduga saat akan mencari buah durian di kebun warga. Korban tewas dianiaya pelaku menggunakan golok yang dibawa korban. Namun dugaan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Kita nanti akan bawa ke laboratorium forensik untuk mengetahui DNA terkait dengan yang ditemukan senjata tajam itu yang ada bercak darah di situ, apakah itu darahnya korban atau darah siapa, dan juga pemilik senjata tajam itu yang sebenarnya siapa, apakah korban atau bukan. Kalau untuk hasil otopsi sendiri dari rumah sakit seperti apa? Untuk hasil otopsi kemarin sudah dilakukan otopsi terhadap kedua korban, yaitu sekitar pukul 18.00. Itu untuk sementara hasil otopsinya ditemukan bahwa di bagian kepala, tangan, dan juga di bagian tubuh yang lain ada bekas luka yang diduga bahwa itu adalah luka akibat senjata tajam, dan juga ada bekas lebam-lebam yang diduga juga menggunakan senjata atau menggunakan benda. Mayat bocah kakak adik Arjun dan Kholipah ditemukan pada Rabu malam lalu di kebun durian warga. Hasil otopsi petugas forensik Polda Lampung, korban tewas akibat menderita luka lebam dan sayatan bekas penganiayaan senjata tajam. Polisi juga menyelidiki sebilah golok yang ditemukan di dekat mayat korban, apakah milik korban atau milik pelaku. Rosandi dan Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Motornya dibakar juga semua. Rame warga. Aksi anarkis terjadi di Lampung Tengah. Sabtu siang, rumah milik Sukardi, kepala desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Dunyai, ludes jadi amuk warganya. Tidak hanya meludeskan rumah berikut isinya, 3 mobil dan 3 sepeda motor di garasi korban turut ludes dibakar massa. Pembakaran rumah tersebut buntut perkelahian salah satu anggota keluarga kepala desa berinisial AGS dengan warga bernama Suryadi saat keduanya berada di pasar.
Pada perkelahian itu, Suryadi tewas akibat menderita luka tikaman senjata tajam. Warga yang terprovokasi kemudian mengamuk membakar rumah kepala desa yang merupakan keluarga tersangka. Nah, jadi kejadian itu langsung orang bilang berantem, orangnya memang udah kabur. Jadi saya nggak ngeliat. Yang pas yang lihat itu orang yang tempat pecal, dia duduk di tempat pecal dekat tempe. Lukanya ada berapa, Bu? Lukanya ada 2 di sini. Satunya di lehernya, kedua di sini ya. Sininya. Sebelah kiri semua ya? Iya. Ada 2 luka berarti ya? Iya. Penanganan kasus tersebut dibagi 2, yakni terkait pembunuhan dan pembakaran rumah. Pelaku pembunuhan berinisial AGS telah ditahan setelah tersangka menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan untuk identitas para pelaku pembakaran rumah kepala desa masih dalam penyelidikan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim, dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan sesegera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Berdasarkan informasi yang beredar, perkelahian tersangka dengan korban dipicu masalah pertanyaan dugaan penyelewengan bantuan sosial di desanya. Saat itu tersangka tersinggung karena ia bukan kepala desa sehingga terjadi cekcok hingga perkelahian. Pada Minggu siang, tim gabungan dari Polres dan tentara masih bersiaga di Desa Negeri Agung. Polisi dan tentara mengimbau warga tidak mudah terprovokasi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pesta foya-foya di tempat hiburan malam karaoke justru malah mengantarkan 2 pria ini ke penjara. Keduanya ditangkap karena mengeroyok seorang pria yang merupakan pacar wanita penghibur yang mereka sewa. Tersangka bernama Muiz alias Jarot dan temannya Eko Sutrisno. Kini ditahan di Mapolsek Penengahan Lampung Selatan. 2 teman tersangka berinisial MF dan F kini masih buron. Menurut polisi, pengeroyokan bermula saat tersangka tidak terima wanita pemandu lagu yang disewanya dijemput pulang oleh korban. Tersangka yang tersinggung kemudian mendatangi rumah kontrakan korban dan menganiaya korban hingga babak belur. Sering setelah kamu mukul, kawan ikut mukul juga? Terus sudah pukul berkali-kali gitu ya? Pakai alat belum itu? Waktu depan kos-kosan? Belum, masih tangan kosong. Kemudian mereka lari ke dalam kamar kosan? Iya, dia nyebut. Terus? Berarti nggak bisa masuk dong kalian kamar kosan? Iya. Kalian apaan bisa masuk ke situ? Saya Dobrak. Berkali-kali. Yang dobrak siapa aja? 4 orang dobrak semua. Sampai pintu itu hancur kan? Bukan terbuka bukan kan? Berawal dari para tersangka ini sedang karaoke bersama dengan pacar korban. Tiba-tiba korban datang di sana dan langsung membawa keluar si wanita. Hal itulah yang membuat akhirnya para tersangka sakit hati dan menaruh dendam kepada korban. Setelah itu korban pergi ke kos-kosannya di daerah Dusun Yogaloka. Rupanya si para pelaku ini mengikuti. Setibanya di kos-kosan langsung terjadi keributan di sana. Para pelaku langsung melakukan penganiayaan. Beberapa kayu yang dipakai tersangka menganiaya korban disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus tersebut masih dikembangkan polisi untuk memburu 2 tersangka lain yang masih buron. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Tiga pegawai perusahaan pakan ternak di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu siang ditangkap karena memalsukan muatan bahan baku ternak yang akan dikirim ke perusahaan mereka bekerja. Ketiganya berinisial AG, SU, dan MA. Dua tersangka berperan sebagai sopir truk dan satu tersangka merupakan pegawai di bagian penerimaan barang. Menurut polisi, kejahatan tersangka direncanakan secara matang dengan melibatkan 10 orang. Kini, 7 tersangka masih buron. Modus kejahatan mereka bersekongkol mengurangi muatan bungkil kedelai dari truk saat dalam perjalanan dari pelabuhan menuju perusahaan. Bungkil kedelai merupakan bahan utama pembuatan pakan ternak. Supaya tidak ketahuan oleh perusahaan, muatan truk kemudian dicampur dengan pasir. Akibat perbuatan tersangka tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar 700 juta rupiah. Ada 10 sebenarnya, namun yang lain masih dalam penyelidikan. Sudah kita terbitkan PO yang sudah kita tangkap. Ini ada Agus, kemudian ada Sumartono, ada Mandoyo. Yang lainnya masih dalam pengejaran penyelidikan dari Polsek. Adapun modus operandi dari para tersangka itu di mana mereka ini bekerja sama ya satu dengan yang lainnya dengan cara mencampur bahan baku soya bean meal ya. Kemudian dicampur dengan bungkil kedelai dengan pasir sehingga dari PT Nihop ini mengalami kerugian kurang lebih sekitar 700 juta. Dua truk yang dikemudikan tersangka disita berikut muatannya berupa bungkil kedelai yang telah dicampur pasir. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.